grup WhatsApp nih ya. Quantitative research is mean for testing objective theory by examining the relationship among variables. Jadi dia untuk mengetahui, membuktikan for to exam ya variabel yang kita dah tetapkan. These variables in turn can be measured typically on instrument so that number that data can be analyzed using statistical procedures ya. Nah ini jadi jelas ya. Jadi kuantitatif ini adalah dia memang satu metode, satu cara, satu metode untuk membuktikan satu relation, satu hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lainnya. Misal macam nih ya, kita boleh buat riset. Kembalilah ke pelajar di KIM nih. Ada tak background daripada pelajar-pelajar yang dia mengambil tafsir Al-Quran dan hadis dengan background keluarga mereka, keluarga pelajar-pelajar nih? Betul tak? Mungkin kita boleh tengok secara generally, secara mungkin sebagian besar pelajar di KIM yang masuk ke dalam atau yang diambil daripada tafsir Al-Quran dan hadis itu adalah yang memang dia punya family, dia punya usroh ataupun keluarga itu adalah ustaz, ustazah, guru agama ataupun orang-orang yang memang yang paham agama. Jadi bukan yang biasa-biasa gitu ya, bukan biasa-biasa ya. Artinya bukan masyarakat, ada keterkaitan. Nah, kita kena ada riset lah. Nah, itu dia menggunakan berarti ada hubungan, jadi ada hubungan positif antara keluarga ataupun family yang memiliki keagamaan yang bagus dengan keputusan untuk mengambil belajar di KIM, utamanya di di jurusan tafsir Al-Quran dan hadis. Nah, itu pun boleh ya. Nah, ini jadi boleh jadi satu quantitative research. Oke. Next, ketika kita bicara tentang kuantitatif, ini juga boleh kita artikan adalah penelitian yang berdasarkan pada filsafat rasionalisme atau positivisme. Saya tadi nak bawakan tentang positivism, tapi seingat saya sudah pernah bahas. Tapi nanti kalau kurang boleh tengok di YouTube saya lah. Jadi positivism ini ya, yang dia digunakan untuk menyelidiki pada populasi ataupun sampel tertentu. Jadi bila populasi kita guna semuanya, masih ingat kemarin dia ada apa yang disebut dengan sampel jenuh. Kalau sampel tertentu berarti dia memang hanya ambil daripada sebagian, tidak lebih dari 30% ya. Collecting data, dia selalunya using research and instrument ya, biasanya adalah kuesioner ya. Kemudian data analisisnya biasanya menggunakan statistik yang kita pelajari. Tujuan utamanya adalah to exam, untuk menguji ya hipotesis yang telah ditetapkan. Ada hubungan antara pendidikan orang tua dengan prestasi pelajar. Ada hubungan antara kesolehan keluarga dengan pilihan kuliah di jurusan tafsir Al-Quran dan hadis. Nah, itu hipotesis ya. Dia perlu dibuktikan. Oke, ini quantitative method. Nah, dalam metode kuantitatif nih ya, ada pola pikirnya, itu adalah pola pikir ataupun framework ya, framework riset kuantitatif nih. Dia berangkat daripada kuantitatif. Pertama adalah pengukuran instrumen. Instrumen ini dia actually the instrumen itu adalah pernyataan, ingat bukan question, bukan pertanyaan tapi pernyataan ya, yang akan dibuktikan ataupun pertama dia jadikan formula untuk hipotesisnya. Kemudian hipotesis ini kita boleh tetapkan dari teori terkait dengan hipotesis itu. Kemudian kalau ada teori dan pemikiran baru ataupun semua pemikiran yang baru. Nih kalau yang paling atas ini adalah degree sarjana. Kalau yang tengah yang red ini, yang merah ini adalah master, magister, S2 ya. Yang ketiga adalah PhD ataupun doktoral ya. Jadi dia punya level berbeza ya. Oke, ini adalah quantitative method. Nah, ini kemarin kita pun dah cakap nih pasal
macam mana bila kita nak buat penelitian. Wih, panjang nih ya. Jadi kalau di Kim ini pun sama ya. Jadi kalau tesis ya, selalunya kalau kita cakap di Indonesia, kalau degree ini, sarjana ini skripsi ya. Kalau ini tesis, tapi sama lah, tak apa ya. Jadi di Kim nih dia ada sampai chapter 5 ya, sampai bab 5 ya. Bab 5 ini kita tengok ya, mulai dari bab 1 ini adalah LM ini dia maknanya latar belakang masalah or backgrounds ya. Jadi ada latar belakang masalah, backgrounds. Background ini biasanya ada 3. Ya, pertama adalah background secara secara general. Yang kedua adalah identification, ya identifikasi masalah. Kemudian baru ke perumusan masalah ataupun dia batasan masalah. Jadi kena kita hadkan ya. Macam saya ingin tahu pasal ada tak istilahnya itu hubungan correlation ya antara misalnya membaca Al-Qur'an dengan pemahaman ataupun dengan kepintaran bahasa Arab. Ada tak orang yang boleh membaca Al-Quran, yang dia lancar dalam membaca Al-Quran, dia boleh belajar bahasa, ataupun dia bahasa Arabnya lebih bagus? Saya rasa mungkin adalah kenapa? Itu hipotesis ya. Kenapa? Karena ya Al-Quran dia bahasa Arab. Tapi ada juga yang dia boleh belajar, boleh membaca Al-Quran, tetapi dia tak faham bahasa Arab. So, ini ada LM yang ini nih, ini adalah latar belakang masalah, ini adalah identifikasi masalah, ini adalah batasan masalah dan rumusan masalah. Nah, rumusan masalah ini selalunya dia apa yang disebut dengan pertanyaan penelitian. Ya, kalau mamanya di kualitatif dia biasanya hanya background saja, itu enough ya, dia sudah cukup. Ya, tapi kalau di kuantitatif selalunya ada identifikasi dan juga batasan. Kenapa? Karena supaya hadnya adalah ini, batasnya adalah ini di rumusan masalah. Ini adalah di bab 1 ya. Bila ada tujuan penelitian, kemudian ada manfaat penelitian, kemudian signifikansi penelitian ataupun sistematika penulisan, itu dah biasa, selalunya pasti ada. Tapi ini kita bagi cakap yang besarnya saja ya. Yang kedua atau bab kedua adalah dia landasan teori. Ya, landasan teori. Jadi apa teori ini? Saya pernah cakap, teori ini adalah satu kesimpulan yang yang dah dibuktikan dengan penelitian. Teori ini. Nah, bila dia terus menerus secara kontinu dibuktikan, so dia menjadi ilmu. Jadi menjadi ilmu. Ya, kalau di ilmu alam misalnya, kita selalu tengok ya, kenapa air laut nih itu dia warnanya blue, kenapa warnanya biru? Ada teori mengatakan itu karena ada langit warnanya biru. Tapi bila kita pergi ke langit nih, langit itu bukan biru, dia tak ada warna. Nah, jadi dari mana nih warna biru? Mungkin ada satu teori juga, itu adalah keterbatasan daripada mata manusia. Nah, dari landasan teori ini kemudian kita tetapkan rumusan hipotesisnya. Jadi hipotesisnya kita rumuskan apakah dia nanti hubungan atau korelasi atau komparasi ataupun evaluasi. Nah, yang saya bagi cycle nih, ini adalah kuantitatif. Ini adalah statistik. Ya, jadi di bab 3 dalam kuantitatif ya, metode, dia menggunakan apa yang kita pelajari, yaitu statistik. Kenapa? Karena di sini ada desain penelitian. Ya, lepas itu dia ada population, ya, kemudian ada sampel, kemudian ada collecting data, kemudian pun di sini mesti ada instrumen,
ya pengembangan develop daripada instrumen, kemudian testing atau test instrumen, ya, kemudian sampai kepada data analysis atau analisis data. Nah, ini yang lingkaran ini, circle ini adalah ilmu statistik kita letakkan di sini. Kalau bab 4 hasil penelitian, bab 5 kesimpulan dan recommendation. Ini kalau bab 5 ini kita tak perlu pikir lah. Kenapa? Karena memang dah kesimpulan, dah tinggal kita copy paste daripada di chapter yang 4. Oke, ini adalah langkah-langkah penelitian kuantitatif yang dia menggunakan survei, dan selalunya statistik memang digunakan. Tanpa statistik tak bolehlah buat kuantitatif research. Nastamir. Nah, tadi sebelumnya kita ada cakap pasal ini, instrumen, ya. Jadi instrumen ini adalah bila kita nak tahu pasal religiosity, keberagamaan daripada mungkin pelajar-pelajar di KIM. So, berarti saya kena saya kena write daripada pernyataan tentang pelajar tu betul tak, macam mana dia punya mereka punya keberagamaan, religiosity, ya. Misal saya selalu solat tepat waktu, ya. Saya selalu solat di masjid. Nah, saya selalu puasa saum bulan Ramadan. Itu salah satu indikasi, ya. Nah, mestilah harus sholatnya lebih utama di masjid, tapi kalau hujan tak apa, boleh, ya. Oke, nah ini instrumen yang baik. Maknanya instrumen ini tadi untuk kita buat macam kita akan share ke responden kita ini kena baik, ya. Makna dari baik nih dia ada dua. Pertama adalah valid, ya. Yang kedua adalah reliable. Inilah English, ya, valid dan reliable. Nah, validity ini kita boleh juga tengok daripada validity internal or internal validity, ya, daripada construct validity dan juga content validity. Jadi kita cakap bahasa Indonesia lah, ya. Jadi validitasnya, ya. Jadi validity daripada instrumen ini kita boleh lihat daripada construct nih. Jadi daripada cara dia untuk membuat instrumen itu, dan yang kedua adalah isi, ya, konten daripada validitasnya dilihat dari kontennya itu macam mana, daripada konstruknya, strukturnya itu dia macam mana. Dan yang kedua nanti ada external validity, ya. Jadi kalau yang internal ini biasa daripada penyelidik itu sendiri, tapi kalau dari external validity biasa dari supervisor, dari dosen pembimbing gitu, ya, ataupun daripada orang yang expert di bidang kuantitatif. Nah, yang kedua adalah reliable, ya. Reliable ini pun sama, dia ada reliability. Ini boleh juga kita buktikan daripada internal reliability. Maknanya sebagai penyelidik ini dah reliable belum? Kita boleh guna daripada SPSS, ya, untuk tes ataupun uji reliability, ya. Dia menggunakan biasanya itu adalah external reliability. Kita lanjut, ya. Ini daripada mesti, ini memang teori lah, ya. Kita kena nanti praktis nih mestinya, ya. Nah, ini pengujian instrumen ini tadi saya sebut dengan internalnya itu adalah konsultasi dengan yang ahli, ya. Yang kedua adalah uji coba di lapangan. Ini pun kita boleh juga lakukan, ya. Tadi ada validity, kemudian juga reliability, kemudian juga ada uji daya beda ataupun indeks kesukaran tes. Tapi yang paling banyak itu biasanya bila dia valid, kemudian dia dah reliable. Untuk uji daya beda ini biasanya untuk yang dia data ataupun data yang dua community ataupun dua bidang yang berbeza, ya. Indeks kesukaran tes biasanya ini instrumen ini dia questionnya dia boleh dijawab tidak daripada responden kita, ya. Macam kita nak buat riset dengan pelajar-pelajar di sekolah rendah, ya, tetapi kita punya ayat tuh, ya, macam bagaimana korelasi, dia tak paham lah mungkin sekolah rendah, ya. Sekolah mungkin ya di ini, kalau di sini mungkin tak paham. Dia guna bahasa ataupun pemahaman yang sesuai dengan apa yang ada dalam responden, ya. Dikatakan itu apa? Kalau tahaddas bi
qadri uqulihim. Nah, ya. Nastamir. Nah, tadi ekstra instrumen itu dia uji coba lapangan, nanti ada sampelnya, kemudian juga analisis butir nih dalam praktek dari kuantitatif riset ataupun penyelidikan kuantitatif. Nah, ini pun sama ya, tadi kalau validity, sekarang yang reliability. Jadi instrumen ini adalah pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan-pernyataan yang ada dalam kuesioner, kemudian kita boleh tes ya, kita boleh uji ya instrumennya dia dah reliable atau belum ya. Nah, ini kita gunakan banyak sekali nih di SPSS ya, internalnya boleh menggunakan Spearman Brown, kemudian juga guna ANOVA, kemudian juga Cronbach Alpha, dan juga KR20 dan juga KR21 ya. Ini semuanya tak perlu pikirkan, karena tinggal klik ada di SPSS. Mungkin nanti bila perlu kan saya ada filenya ya, boleh juga ya, tapi saya rasa itu agak sedikit ini dia macam dia macam crack ya. Crack ini maknanya crack ini maknanya mungkin kurang original mungkin gitu ya. Oke, lanjut ya. Nah, ini metode kuantitatif tadi saya udah cakap di awal. Jadi metode kuantitatif ini dia ada dua. Yang pertama adalah survei ya, yang kedua adalah eksperimen ya. Survei dan eksperimen ini dia pembagian yang besar ya. Yang besar ini maknanya dia ada dua lah kalau kita bila kita sport itu ya, kita sport itu ada dua, survei dan eksperimen. Kita akan lihat satu-satu ya. Nah, kita lihat yang pertama adalah how to data analyze atau how to analyze data daripada survey method. Nah, ya, kita bicara tentang survei dulu. Kerlinger ya menyatakan bahwa survey research studies large and small population or universes by selecting and studying sample chosen from the population to discover the relative incident, distribution, and interrelative or sociological and psychological variables. Ini pendapat dari Kerlinger. Kemudian dari Newman ya menyatakan bahwa survey are quantitative based. The survey as many people call respondent ya, biasanya survei itu tadi saya sebut dengan responden about their belief, opinions, characteristic, and past or present behavior. Ya, survey are appropriate for research question about self-reports, belief, or behavior. Ya, biasanya nanti responden ini apa yang nak kita ukur ya, dari mungkin kebiasaan, karakter, minat, bakat, kemudian juga kepribadian dan lain sebagainya. Yeah. Survey researchers sample many respondents who answer the same question. They measure many variables, test multiple hypotheses, and infer temporal order from question about past behavior, experiences, or characteristic. Survey research is often called correlation or correlational. Jadi korelasi, hubungannya ada dua, hubungan yang sifatnya hubungan bukan sebab akibat, yang kedua adalah hubungan yang karena ada sebab akibat. Oke. Ini pengertian daripada metode survei. Jadi kalau kita boleh simpulkan, metode survei itu adalah ya satu metode ya ataupun cara dalam mencari sebuah kebenaran yang diperoleh daripada sampel yang bagian ataupun sampel itu adalah bagian dari population dengan menggunakan statistik ya untuk membuktikan hipotesis yang sudah dirumuskan. Nah, itu adalah metode survei. Oke. Nah, dalam metode survei ini ada berapa ya? Ada 7 ya. Ada 7 metode penelitian. Jadi dari level yang paling bawah yaitu descriptive quantitative ya, kemudian ada comparative two sample, kemudian juga comparative multi sample, maknanya dia lebih dari 2 sampel, kemudian juga
korelasi, correlation, dan juga simple regression, kemudian correlation and multiple regression. Boleh 2 variabel, boleh 3, 4 sampai 16 variables ya. Ada juga nanti comparative associative dan juga apa yang disebut dengan model struktural jalur atau path analysis dan juga SEM ya. Nanti SEM itu juga apa disebut dengan structural kemudian structural evaluation models ya. Jadi dalam kuantitatif ini ada 1 2 3 4 5 6 7. Ada 7 metode ya. Ada 7 metode yang digunakan, dari mulai yang kemarin kita sebutkan deskriptif kuantitatif, ini paling ringan lah, hanya kita only describe ya. Kemudian komparatif 2 sampel pun kita hanya mengkomparasikan, membandingkan antara 2 sampel, kemudian lebih dari 2 sampel. Yang paling banyak ini di 3A and B ya. Yang 3B lah, yang 3B nih. Yang 3A ini biasanya korelasi dan regresi sana, tidak simple regression, itu biasanya hanya X1 berpengaruh terhadap Y. Ya misalnya kalau di Indonesia ini minyak nih, harga minyak naik. Ya dia berpengaruh, kenaikan harga minyak berpengaruh tidak pada barang-barang. Hipotesisnya naik lah jelas gitu ya. Itu karena saya rasa tak perlu di riset tuh, tak perlu dibuat, tak perlu diselidiki gitu ya. Tapi kalau kita tahu ada tak barang-barang yang tidak naik, mungkin ada yang dia tidak ada korelasinya dengan harga minyak itu atau BBM gitu ya. Nah yang paling banyak tadi di regresi multiple regression atau multi regression atau regresi ganda, di mana dia biasanya ini 2, 3, 4 sampai 16 variabel ya. Jadi dia macam-macam nih. Jadi kita ingin tahu pasal apa yang membuat misal nih prestasi ataupun nanti kalau di Kim kan saya rasa selalu ada ya, bila convocation nih selalunya ada yang the best, ada yang terbaik. Nah yang boleh jadi pelajar terbaik atau orang Malaysia cakap nih pelajar cemerlang lah ya, apa sahaja yang menjadikan pelajar cemerlang ya. Mungkin IQ-nya bolehlah, mungkin IQ udah biasa ya. Mungkin dia punya family, oke juga. Mungkin juga motivasi dia, mungkin juga pensyarah dia, mungkin juga dia punya college atau university, atau mungkin yang lainnya. Dia mesti tak satu gitu ya, mesti banyak, dia mesti multi ya. Jadi sebab daripada pelajar boleh menjadi atau sebab kenapa atau macam mana ya, bagaimana seseorang itu boleh menjadi pelajar cemerlang. Dalam konteks agama saya rasa akan lebih banyak lagi ya, macam ini wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ternyata banyak nih ayat yang menggunakan kata-kata wa may yattaqillaha banyak nih, ada korelasi yang kuat saya rasa daripada ketakwaan dengan juga makhraja yang lainnya. Kemudian juga para ulama juga sudah menyebutkan tentang ayat ya ayyuhan nas dengan ya ayyuhalladzina amanu ya. Apa nih, kenapa misalnya ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqati, ya ayyuhalladzina amanu undur, atau ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Saya rasa ini boleh juga nih saya tanya-tanya nanti nih ya, kenapa, apa beza masa Allah Subhanahu wa taala itu menggunakan using